Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Faisal Imudin dengan NIM S1S1221117. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pemaparan yang sederhana mengenai materi trees atau dalam bahasa Indonesianya adalah pohon, yang mana merupakan sebuah struktur yang terdapat dalam pembelajaran struktur data dan algoritma tentunya dengan Python ataupun dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, yang dinamakan dengan struktur pohon ini sendiri dikarenakan bentukannya yang ibarat menyerupai sebuah pohon pada umumnya dan bisa dikatakan lebih mudah untuk kita implementasikan dan juga analisis nantinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai saja materinya. Nah, introduction to trees. Jadi, struktur data pohon ini atau trees ini merupakan sebuah struktur data non-linear. Nah, yang maksudnya adalah menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear yang contohnya seperti array ataupun list ataupun lainnya. Bisa dilihat pada gambar ini, seperti yang saya katakan sebelumnya di awal tadi, bahwa dinamakan dengan struktur pohon atau tree dikarenakan bentukannya yang ibaratnya menyerupai sebuah pohon, ya, yang dimana ada strukturnya dan cabangnya dan sebagainya. Bisa kita lihat bersama di sini. Nah, jadi struktur data atau pohon ini menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Kita masuk ke definisi dan properti pohon. Nah, apa sih definisi dan properti apa saja yang terdapat dalam struktur data pohon atau tree tersebut? Nah, jadi yang dimana pohon atau tree itu merupakan tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis. Nah, dengan pengecualian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon atau tree itu memiliki elemen yang namanya hidup atau dan nol atau lebih, yakni dinamakan dengan turunan atau gender elemen. Nah, kemudian elemen teratas dari pohon itu disebut root atau akar dari pohonnya. Nah, bisa kita lihat dari contoh seperti ini. Nah, untuk rootnya itu bagian elemen teratas, nah root. Kemudian untuk induknya itu adalah ini, cell producing factory, dan memiliki nol atau lebih elemen turunan yang ini merupakan anakannya atau childnya. Oke, kurang lebih seperti ini definisi umumnya dan juga properti yang terdapat dari pohon atau struktur data tree tersebut. Sekarang kita bahas definisi formalnya. Ini singkat saja, kita ambil yang kemudian formally. Nah, jadi secara formal kita mendefinisikan tree atau pohon itu supaya lebih mudah kita definisikan sebagai T. Nah, T itu sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga node tersebut memiliki hubungannya seperti sebelumnya di sini, yakni berupa orang tua dan anak. Nah, yaitu parent and child. Ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika tree-nya itu tidak kosong, maka ia mempunyai sifat khusus yang disebut akar atau root-nya atau root dari tree tersebut yang tidak mempunyai. Kemudian setiap node dari tree yang berbeda itu memiliki node induk unik, nah yakni W. Nah, sehingga setiap node dengan induk W itu adalah child dari W tersebut. Oke, sekarang bisa kita perhatikan bahwa menurut definisi formal ini sebuah tree atau struktur pohon tersebut bisa saja kosong. Artinya pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun, sehingga begitu.
Oke, untuk bagian-bagiannya bisa kita lihat di sini ada siblings. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kita akan bahas tree ini sebagai ADT atau Abstract Data Type. Nah, yang dimana didefinisikan menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Nah, contohnya sebuah elemen itu disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan parent dan juga child yang menentukan struktur pohonnya. Nah, jadi objek posisi untuk pohon tersebut mendukung sebuah metode yang namanya adalah elemen, yang dimana akan mengembalikan elemen yang disimpan di posisi tersebut. Nah, selanjutnya pohon atau tree sebagai editi atau abstract data type itu pula mendukung sebuah metode tambahan atau aksesor. Nah, yang dimana yang ada beberapa. Yang pertama itu ada root. Nah, root itu akan mengembalikan akar pohon, ya, atau untuk pohonnya kosong. Nah, jadi supaya kita tidak membingungkannya, membayangkan pohon di luar sana, tapi sebuah struktur yang terdapat dalam sebuah pemrograman atau struktur data. Nah, jadi kita definisikan saja pohonnya itu sebagai T, nah, atau tree. Kita ambil saja T. Oke, lanjut. Ada Oke, kita lanjut ke bagian duck typing atau mengetik bebek. Nah, jadi untuk duck typing ini cara pemrogramannya di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda-tanda metode yang atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Jadi jenis objeknya itu tidak penting, karena sebaliknya objek harus didukung semua metode atau atribut memanggilnya. Karena alasan ini pengetikan dark typing itu kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini, kurang lebih dark typing ini yang akan pula digunakan pada struktur data tree atau pod tersebut ini. Oke, sekarang kita langsung lanjut saja. Kita masuk ke kelas basis abstrak untuk data pohon. Nah, bisa dilihat di slide. Nah, jadi kita sudah disuguhkan source code untuk jadi codingan ini akan kita ikuti dan coba implementasikan di kode editor kita. Oke, kita langsung beralih saja untuk kita buka di dalam kode editor kita, yakni Visual Studio Code. Nah, kemudian kita buat di sini sudah ada filenya, yaitu partikum3.python. Nah, kita langsung ikuti saja. Yang pertama di sini kita akan membuat kelas tree, kelas abstrak yang akan merepresentasikan struktur daripada tree tersebut. Nah, jadi kita akan buat kelas. Nah, kemudian kita akan membuat representasi abstrak.
buat dengan kelas. Nah, kemudian di dalam kelas position ini kita definisikan beberapa metode. Yang pertama itu kita mengembalikan elemen yang disimpan di posisinya. Jadi kita buat def. Nah, untuk statementnya kita isikan dulu base. Kemudian kita masukkan perintahnya must be implemented by subclass. Oke. Selanjutnya kita buat metode untuk mengembalikan nilai true apabila posisi Nah, kemudian setelah elemen kita masukkan lagi div eq. Nah, kemudian parameternya itu self dan other. Self dan other. Nah, di sini itu kita price sama dengan ini. Nah, kemudian kita bikin lagi def value-nya itu sama. Return
Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke bawah sini. Di sini def root self. Kemudian kita kopikan lagi saja ini supaya cepat. Oke, lanjut lagi. Div parent p. Def parent self p. Oke. Kemudian num children. Def self p. Kemudian kita copy lagi. Kemudian di sini def children self p. Nah, lanjut def len dengan dalam kurung self. Lalu kita paste lagi. Kemudian def is root self p. Def self return self
Nah, ini beberapa metode konkretnya. Nah, oke, setelah ini jadi kurang lebih seperti ini, dan untuk codingannya ini sebentar akan kita lengkapi dengan materi tambahannya. Oke, kita lanjut lagi ke sekarang kita akan bahas tentang kedalaman komputasi. Oke, untuk computing depth. Nah, jadi misalkan P itu adalah posisi simpul pada tree atau pohon. Nah, jadi kedalaman atau depth dari P itu adalah jumlah ancestor atau nenek moyang P, tidak termaksud P itu sendiri. Nah, jadi sehingga kedalaman akar P itu adalah 0. Seperti yang dimiliki akar tersebut yang mana tidak ada leluhur atau ancestor. Nah, kemudian kedalaman P juga itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika P itu adalah akar, maka kedalaman P itu adalah 0. Jika tidak, maka kedalaman P itu adalah 1 ditambah kedalaman induk. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, untuk menghitung kedalaman komputasi itu, ada beberapa baris codingannya yang akan kita ketikkan. Contohnya seperti ini. Mungkin akan kita langsung tambahkan def dalam kurung self dan p def dalam kurung self dan p. Kemudian if self is root dalam kurung p, if self is nah setelah kita kurang lebih seperti ini codingannya, singkat dan sederhana. Nah, jadi dengan waktu yang berjalan dari tree dengan kedalaman P ini, untuk posisi P ini ya, posisi P ini adalah saat depth itu menunjukkan kedalaman depth pada pohon atau tree. Karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu yang konstan untuk setiap ya, atau untuk setiap ancestor. Oke. Dari P tersebut, dan juga kedalamannya itu berjalan dalam waktu kasus terburuk, di mana n itu adalah jumlah total posisi T, karena posisi T mungkin memiliki kedalaman 1 jika semua membentuk satu cabang. Oke, sekarang kita lihat lagi di computing it atau menghitung tinggi. Nah, jadi ketinggian posisi P pada sebuah struktur tree atau pohon itu didefinisikan secara rekursif. Nah, di mana jika P itu adalah daunnya, maka tinggi P itu adalah 0.
Nah, jika tidak, maka tinggi P itu adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Selanjutnya height. Height atau tinggi itu dari tree tak kosong. Ya, jadi T itu adalah tinggi akar dari T. Kemudian ada proposition. Tinggi tree atau pohon itu tak kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Oke, sehingga bisa kita lihat dengan seksama bahwa it provide to implementation. Disediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian, yang mana yang itu adalah yang pertama height on P, atau karena ini meminggul P T pada kompleksitas waktu terburuk, dan height yang kedua yang memanggil dirinya sendiri sebagai rekursif. Nah, kita lihat lagi di sini ada n jumlah posisi di pohon, misalnya terdapat posisi daun. Nah, jadi untuk codingannya di sini kita buat dengan def height self, def height self, kemudian return max, return kurung max dalam kurung self div P. Oke. Self div P. For P in self position in self dot position is self if self dot is left, if self dot is left P. Oke. Nah, jadi selanjutnya itu kita masukkan lagi height 2 nya. Def height 2 dalam kurung self I, kemudian itself dot is left self dot is left
return p return 0. Oke, kemudian else return 1 tambah max self dot height 2 dalam kurung c for c in self children. Nah, jadi yang dimana isi dari statementnya ini kita akan membuatkan pengkondisian. Nah, oke. Kita bikin lagi variabel di tengah sini, def self def height kurung self dan parameternya itu self dan p sama dengan non. Nah, di sini kita if p is non, p sama dengan self dot root. Oke. Kemudian kita return self dot height kemudian dalam kurung p. Oke, kurang lebih seperti ini untuk heightnya. Nah, oke. Kita lihat dulu apakah ada yang error. Nah, lanjut ke pohon biner. Nah, jadi pohon ini merupakan penerus dengan properti sebagai berikut, di mana setiap node mempunyai paling banyak 2 anak dan setiap anak itu diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan, dan anak kiri akan mendahului anak kanan dalam sebuah node. Jadi kita bisa lihat langsung seperti ini. Ya, ini binary trees yang dimana ini merupakan rootnya. Nah, kemudian ini tadi setiap node itu mempunyai paling banyak 2 anak. Nah, ada 2 yang dimana satu diberi label sebagai anak kiri dan satu diberi label sebagai anak kanan. Nah, kurang lebih seperti ini, anak kiri anak kanan.
dan pohon yang berakar dari anak kiri dan anak kanan dari simpel internal, yaitu kiri subpohon atau left subtree or right subtree. Oke, pengembalian seperti ini. Dan pohon biner atau binary trees itu dikatakan layak jika setiap node itu mempunyai 0 atau 2 anak. Oke, kemudian kita akan zoom lagi kodenya, dan kita akan ikuti di VS Code kita. Jadi yang pertama sini kelas linked binary tree. Oh, ini dia. Kalau kita buat dulu jadi kelas binary tree. Jadi di sini tuh kelas binary tree kemudian di sini ada def left self p. Di sini kita masuk ke def left self p. Kemudian kita copy saja supaya cepat, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita masuk ke di sini def sibling self.
if P sama dengan self left parent. Return self right parent. Nah, setelah jadi begini, kita masuk lagi ke deaf children self P. Deaf self P. Sini if self dot left P self yield self left. If cell right Nah, setelah seperti ini, diurutkan dari sebuah node-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk implementasi dari kelas berbasis abstrak dari binary trees ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi di sifat. Jadi dari binary tree yang mana dinyatakan dengan himpunan semua node dari yang dimana pohon atau tree itu pada kedalaman yang sama dengan ketinggian dari T. Kemudian secara umum level dari D memiliki node yang paling banyak dan jumlah maksimum node pada tingkat pohon binary itu bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon atau tree.
Nah, oke, ini bisa kita lihat saja kurang lebih instruksinya seperti ini. Nah, yang kita tidak perlu repot-repot, tidak memikirkan rumus seperti ini, dan cukup codingannya seperti ini saja kita sudah merepresentasikan rumus ini. Oke. Nah, struktur tertaut. Oke, kita langsung ke struktur tertaut. Di sini halaman 25 atau linked structure binary trees. Nah, jadi di linked structure ini setiap node itu menyimpan referensi sebagai berikut. Nah, yang dimana elemen disimpan pada posisi P, kemudian node anak kiri dan node anak kanan, lalu simpul induknya yang dan pohon atau tree itu memelihara dua variabel, yang dimana variabel untuk menyimpan referensi kedua akar dan ukuran variabel yang mewakili jumlah total node dari si tree tersebut. Ya, oke. Sekarang kita akan mulai coba juga untuk implementasi Python dari struktur pohon binary tertaut atau linked binary tree structure. Oke, sekarang kita zoom lagi codingannya dan akan kita tes ikuti. Kelas ke kelas node. Setelah itu dev init
self element class position Oke, setelah itu type-nya itu other, kemudian is type self and other dot underscore and other dot underscore not, kemudian itself dot not itself is self. Oke, lanjut lagi ke bawah sini. Def validate def self
Lanjut lagi, if not in instance p self position p dot self position di sini rise type error p must be proper position type. Kemudian if p container is not self, if p maka
Nah, setelah begini, kita lanjut lagi ke sini, oke. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, setelah itu baik, kita sudah selesai menuliskan kodenya. Ya, cukup panjang juga ini kodenya. Oke. Nah, kemudian kita run, maka hasilnya itu akan tampil seperti ini. Nah, sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.